note while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always after Guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a party that's a no. Just pop the Kenny about a million options. So just talking to stop doing agreement. I'm rock arenas, bringing the peace. I'm bumping that park in the car, pretending I got all the eyes on me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ainurido. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengujian hipotesis uji Z. Uji Z adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui suatu populasi memiliki rata-rata yang sama dengan, lebih kecil atau lebih besar dari suatu nilai rata-rata tertentu sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut Sofian, yang menyatakan bahwa analisis data penelitian dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan menggunakan rumus uji statistik parametrik untuk mengetahui kebenaran pernyataan atau dugaan yang telah dihipotesiskan. Pada suatu variabel kemampuan yang kerja yang dimiliki suatu hubungan yang positif dengan kinerja. Menurut Sugiono, yang menyatakan bahwa nilai korelasi dapat dilihat dengan melakukan uji signifikasinya dengan menggunakan GZ. Pada uji Z, satu pihak digunakan untuk melakukan uji hipotesis ketika peneliti memiliki asumsi tambahan mengenai arah atau kecenderungan dari suatu karakteristik. Namun apabila peneliti tidak mempertimbangkan pengenalan arah atau kecenderungan dari karakteristik, maka uji Z dua pihak sebaiknya digunakan. Ilustrasi ini mungkin bisa menunjukkan kapan uji satu arah dan dua arah digunakan. Ciri khas dari uji satu pihak atau dua pihak ini adalah tanda pertidaksamaan yang digunakan dalam penulisan hipotesis 1. Dari kasus di atas, maka dapat dibagi menjadi uji satu pihak memiliki hipotesis H0 berbanding dengan mu sama dengan mu, H1 berbanding dengan mu lebih dari mu. Uji dua pihak memiliki hipotesis H0 berbanding dengan sama dengan, H1 berbanding dengan tidak sama dengan. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Butis Nurfadila. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang uji T sampel independen. Menurut Budi et al. Tahun 2015, uji T untuk sampel independen merupakan prosedur uji T untuk sampel bebas dengan membandingkan rata-rata dua kelompok kasus. Kasus yang diuji bersifat acak. Pengujian hipotesis dengan distribusi T adalah pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi T sebagai uji statistik. Tabel pengujian disebut tabel T student, dan kriteria data untuk uji T sampel independen adalah data untuk dua sampel harus bersifat independen, dan sampel acak harus berdistribusi normal atau lulus uji normalitas. Fungsi pengujian uji T adalah untuk memperkirakan interval rata-rata, menguji hipotesis tentang rata-rata sesuatu sampel, mengetahui batas penerimaan suatu hipotesis, dan menguji layak tidaknya sebuah pernyataan dapat dipercaya atau tidak. Lalu terdapat rumus uji T untuk varian yang sama, yaitu T sama dengan rata-rata 1 dikurang rata-rata 2 dibagi SP, yaitu varian populasi, di akar 1 per N1. N1 itu adalah jumlah sampel kelompok 1 ditambah 1 per N2, yaitu jumlah sampel kelompok 2. Lalu ada juga SP, varian populasi sama dengan N1 dikurang 1 dikali S1 pangkat 2 ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 pangkat 2 per N1 tambah N2 dikurangi 2. Lalu ada juga uji untuk varian berbeda dengan rumus T sama dengan rata-rata 1 dikurang rata-rata 2 per akar dari S1 pangkat 2 dibagi N1 ditambah S2 pangkat 2 dibagi N2. Sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hafiz Raka Ramadhani. Saya akan menjelaskan tentang uji T sample dependent. Nah, apa itu uji T sample dependent? Yaitu untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua kelompok data yang dependent. Misalnya, untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata badan sebelum mengikuti program diet dan berat badan setelah mengikuti program diet. Dalam uji dependent ditanya distribusi normal. Menurut Januar dan Norwich Bahati, uji T2 sampel independen digunakan untuk mencari perbedaan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dua kelompok dua berpasangan dan variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategorik. Menurut Prasetyo, uji T dilakukan dengan membandingkan antara nilai T tabel dengan hitung. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal yang kedua yaitu mengenai uji Z dua pihak. Sebuah pabrik pembuat nugget menyatakan bahwa produknya akan di tempat terbuka selama 180 jam dengan simpangan baku yaitu 60 jam. Untuk mengujinya diambil sampel sebanyak 16 biji nugget. Ternyata diperoleh rata-rata ketahanan nugget adalah 145 jam. Pernyataannya, apakah kualitas nugget tersebut sebaik yang dinyatakan pabrik atau sebaliknya? Taraf signifikasi sebesar 5%, yaitu H0 sama dengan M atau rata-rata ketahanan nugget sama dengan yang dinyatakan pabrik. Yang kedua, H1 sama dengan M, dan M rata-rata ketahanan nugget tidak sama dengan yang dinyatakan pabrik, dan Z sama dengan X min M0 per sigma akar N sama dengan 145 dikurangi 180 per 60 per 12 sama dengan 7. Z table sama dengan Z alpha per 2 sama dengan Z 0,025 sama dengan 1,960. Z hitung yaitu 7 kurang lebih Z table, maka ditolak H0 dan diterima H1. Jadi rata-rata ketahanan nugget tidak sama dengan yang dinyatakan pabriknya. Perkenalkan, nama saya Maria Priscilla Angelika dengan NIM akhir 079. Di sini saya akan melanjutkan soal dan penjelasan saya untuk uji Z satu pihak. Soalnya adalah seorang pengusaha mengatakan bahwa dia telah menemukan cara baru untuk memproduksi senar dengan daya tahan rata-rata 8 kilo. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah klaim pengusaha tersebut benar. Peneliti tersebut mengambil sampel berukuran 50 dan setelah diuji di laboratorium ternyata diperoleh rata-rata daya tahan 7,8 dengan simpangan baku 0,5 kg. Bagaimana kesimpulan uji tersebut jika diambil alfanya sama dengan 1%? Langkah penyiasan pertama yaitu hipotesis. H0 jika tandanya sama dengan maka klaim pengusaha benar atau rata-rata daya tahan sama dengan 8 kg. H1 jika tandanya lebih dari maka klaim pengusaha tidak benar atau rata-rata daya tahan lebih dari 8 kg. Langkah penyelesaian kedua yaitu analisis. Rata-rata sampel pertama yaitu 7,8, rata-rata sampel kedua yaitu 8, alfanya 1%, sampelnya ada 50, simpangan bakunya ada 0,5. Kemudian dimasukkan dalam rumus Z hitungan yang nantinya hasilnya adalah 2,817. Kemudian dicari Z tabel. Z tabelnya itu Z alfa sama dengan 1% sama dengan 0,01 sama dengan 2,326. Langkah penyelesaian ketiga yaitu kriteria pengambilan kesimpulan. Z hitungan kurang dari Z tabel maka terima H0. Z hitungan lebih dari sama dengan Z tabel maka tolak H0 alias terima H1. Langkah yang terakhir yaitu kesimpulan. Karena harga Z hitungan sama dengan 2,817 lebih dari harga Z tabel sama dengan 2,326 maka
Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai latihan soal dan pembahasan uji T-sampel independen. Diberikan soal yaitu seorang mahasiswa ingin membuktikan apakah rata-rata bobot ayam yang mengkonsumsi produk A lebih tinggi daripada rata-rata bobot ayam yang tidak mengkonsumsi pakan A. Setelah diambil sampel secara acak terhadap 10 ekor ayam yang mengkonsumsi pakan A dan 15 ekor ayam yang tidak mengkonsumsi pakan A, didapatkan hasil bahwa rata-rata bobot ayam yang mengkonsumsi pakan A 6,25 kg dengan standar deviasi 5 kg, sedangkan rata-rata bobot ayam yang tidak mengkonsumsi pakan A adalah 4 kg dengan standar deviasi 4 kg. Ujilah pernyataan tersebut dengan alfa yaitu 5%. Dari soal tersebut didapatkan bahwa ada dua hipotesis. Yang pertama adalah bobot ayam yang mengkonsumsi pakan A sama dengan yang tidak mengkonsumsi pakan A. Yang kedua hipotesisnya yaitu bobot ayam yang mengkonsumsi pakan A tidak sama dengan yang tidak mengkonsumsi pakan A dengan alfa sama dengan 5%. Pertama, kita cari terlebih dahulu yaitu F hitungnya dengan rumus S1 kuadrat per S2 kuadrat. Di sini didapatkan standar deviasi 5 kuadrat per 4 kuadrat yang hasilnya adalah 1,5625. Sedangkan F tabel didapatkan dari pembilang yaitu 10 dikurangi 1 sama dengan 9 dan penyebutnya yaitu 15 dikurangi 1 sama dengan 14. Jadi 10 sama 15 di sini adalah N, banyaknya N. Yang tadi diambil sampel 10 dan 15. Sehingga didapatkan F tabelnya yaitu 2,655. F hitung yaitu 1,5625 lebih kecil daripada F tabel 2,65, maka H0 diterima atau bobot rata-rata ayam yang mengkonsumsi pakan A sama dengan ayam yang tidak mengkonsumsi pakan A. Karena ini uji T, maka kita juga melibatkan T. Yang kita dapatkan yaitu pertama adalah hipotesisnya rata-rata bobot ayam yang mengkonsumsi pakan A sama dengan tidak mengkonsumsi pakan A, dan bobot ayam yang tidak mengkonsumsi pakan A tidak sama dengan yang tidak mengkonsumsi pakan A. Terlebih dahulu kita mencari SP kuadratnya, yaitu dengan rumus seperti ada di atas, kemudian angkanya dimasukkan yaitu 10 dikurangi 1 dikali 5 kuadrat ditambah 15 dikurangi 1 dikali 4 kuadrat dibagi 10 tambah 15 dikurangi 2 sama dengan akar 19,522 yang hasilnya adalah 4,418. T nya didapatkan yaitu X1 dikurangi X2 per SP akar dari 1 per N1 ditambah 1 per N2 dikali SP kuadrat. Kemudian angkanya kita masukkan yaitu 6,25 dikurangi 4 per 4,418 dikali akar dari 1 per 10 ditambah 1 per 15. Hasilnya yaitu 2,25 dibagi 1,804, yaitu hasil akhirnya adalah 1,247. Untuk T tabel itu sama dengan DF sama dengan N total dikurangi K, atau K di sini adalah banyaknya perlakuan. Maka didapatkan yaitu 10 tambah 15 kemudian dikurangi banyaknya perlakuan yaitu 2 yang hasilnya adalah 23. Dari alfa 5% dibagi 2 maka hasilnya 2,5%, 0,025, sehingga didapatkan T tabel yaitu 2,034. T hitung 1,247 lebih kecil atau sama dengan tabel T tabel yaitu 2,034, maka H0 diterima. Jadi rata-rata bobot ayam dengan mengkonsumsi pakan A sama dengan bobot ayam tanpa konsumsi. Oke, sekarang kita masuk ke soal tentang pembahasan dependen. Soal: data sampel terdiri atas 10 pasien pria mendapat obat Captoril dengan dosis 6,25 mg. Pasien diukur tekanan darah sistolik sebelum pemberian obat dan 60 menit sesudah pemberian obat. Peneliti ingin mengetahui apakah pengobatan tersebut efektif untuk menurunkan tekanan darah pasien-pasien tersebut dengan alfa 5%. Adapun data hasil pengukuran adalah sebagai berikut. Sebelumnya 175, 179, 165, 170, 162, 180, 177, 178, 140, dan 176. Lalu sesudah 140, 143, 135, 133, 162, 150, 182, 150, dan yang terakhir 175. Pembahasan hipotesis. Yang pertama, tidak ada perbedaan tekanan darah sistolik pria antara sebelum dibandingkan sesudah dengan pemberian Captoril. Lalu yang kedua, ada perbedaan tekanan darah sistolik setelah diberikan Captoril dibanding sebelum diberikan obat. Oke, diperoleh deltanya min 35, min 36, min 30, min 37, 0, min 30, 5, min 28, 35, dan min 16. Dengan delta rata-ratanya adalah min 17,2, S sama dengan 23,62, dan N sama dengan 10. Rumusnya T sama dengan
delta per S dibagi akar dari N sama dengan min 17,2 dibagi 23,62 dibagi akar dari 10 sama dengan min 17,2 dibagi 23,62 dibagi 3,162 sama dengan min 17,2 dibagi 7,469. Hasilnya adalah min 2,302. TF sama dengan N-1, berarti 10 min 1 sama dengan 9. Dilihat pada tabel T pada TF sama dengan 19, T sama dengan 2,302. Diperoleh P value nya adalah kurang dari 0,0253 dengan alfa 0,05, maka P value nya kurang dari alfa sehingga HO nya ditolak. Kesimpulannya adalah tekanan darah sistolik setelah pemberian captopril terbukti bermakna atau signifikan berbeda dibandingkan sebelum pemberian captopril. Terima kasih.